Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, ya, pertama-tama siswa maupun siswi, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti kembali pembelajaran fikih ibadah di kelas 3 ini. Dan pada hari Rabu ini, ya, kita seperti biasa sudah ada jadwal pelajaran fikih ibadah. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran yang ketiga, ya, masih pembelajaran yang ketiga tetapi berbeda tema, ya. Sebelumnya kita belajar tentang adab sholat berjamaah, ya, mengetahui, ya, tata cara, ya, adab-adabnya ketika kita ingin mengerjakan sholat berjamaah. Nah, begitupun, ya, selain kita mempelajari adabnya, ya, kita juga akan mengetahui hikmah sholat berjamaah atau manfaat, ya, apa yang bisa kita ambil dari kita mengerjakan sholat secara berjamaah. Jadi Bapak harap, ya, setelah kalian belajar ini, ya, kalian mengerti tentang hikmah dari kalian mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini ada beberapa hikmahnya yang akan Bapak sebutkan. Silakan kalian buka buku fikih ibadahnya halaman 99. Di antara, ya, hikmah sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah itu, ya, mengandung banyak hikmah, banyak manfaat, sama saja, ya, manfaat bagi kaum muslimin yang mengerjakan sholat berjamaah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, di antara hikmah sholat berjamaah yaitu melatih ketaatan beribadah sehingga keimanan akan terus bertambah. Jadi yang pertama yaitu melatih ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita akan terus bertambah, ketakwaan kita kepada Allah, ya, akan terus bertambah, ya. Jadi yang pertama yaitu melatih ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua di antara hikmahnya yaitu melatih hidup disiplin. Yang pertama yaitu disiplin dalam waktu, disiplin waktu. Ya. Jadi, ya, yang kedua ini melatih hidup kalian untuk selalu disiplin, terutama yang pertama disiplin dalam waktu. Maksudnya waktu apa? Waktu ketika kita ingin mengerjakan sholat berjamaah, berarti tepat pada waktunya, ya, waktunya sholat subuh, ya, sholat subuh, waktunya sholat zuhur sesuai waktunya, asar, maghrib dan isya. Jadi yang kedua ini melatih kita untuk hidup disiplin, terutama disiplin dalam waktu sholat, ya. Bukan hanya saja ketika waktu sholat, ya, kita juga harus disiplin dalam ketika kita belajar. Ya, contohnya seperti ini, segera mematikan TV, ya, misalnya, ya,
ketika apa? Sudah azan ya, atau ketika kalian, contohnya ketika kalian sedang bermain mendengar azan, segera berhenti bermainnya. Atau kalian ketika sedang apa? Sedang membaca atau sedang belajar, bisa juga ya belajarnya berhenti dulu, kita mengerjakan sholat berjamaah. Ataupun juga ketika kita sedang tidur ya, kemudian kita mendengar azan, segera bangun untuk mengerjakan sholat secara berjamaah ya. Ini terutama yaitu melatih disiplin di dalam waktu, kita mengatur waktu antara waktu bermain, waktu sholat ya, waktu belajar. Nah, ini diantara hikmah dari sholat berjamaah yang kedua, yaitu melatih hidup untuk disiplin. Yang ketiga diantara hikmahnya yaitu melatih hidup bermasyarakat. Nah, seperti apa misalnya? Yaitu sholat berjamaah akan menambah teman yang soleh ya, dan mempererat hubungan silaturahim dengan sesama muslim. Jadi di antara hikmah ya kita mengerjakan sholat berjamaah ya, dengan kita sholat berjamaah maka kita akan menambah teman yang soleh, dan kita juga akan saling mempererat hubungan silaturahim dengan sesama kaum muslimin. Nah, sebagaimana dahulu ya, setelah selesai salam ya, Rasulullah SAW setelah selesai sholat salam, beliau menghadap ke arah para jamaahnya ya, para jamaah yang sedang sholat, dan beliau pun juga memperhatikan setiap sahabatnya yang hadir ya. Apabila ada yang sakit, beliau segera menjenguknya. Begitupun dengan kita ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Nah, kita lihat ya, ada enggak teman kita yang tidak hadir. Nah, boleh. Nah, sebab itu berarti kalau tidak hadir kita bisa menjenguknya. Nah, ini diantara yang melatih kita untuk hidup bermasyarakat ya, mempererat hubungan silaturahim dengan sesama kaum muslimin, dan juga menambah teman-teman yang soleh. Yang keempat diantara hikmahnya yaitu menambah wawasan tentang agama Islam ya. Diantara ya hikmah dari bersalat berjamaah, kita akan menambah tentang ilmu tentang agama Islam ya. Kenapa? Karena ya biasa di sejumlah masjid ya, setiap salat berjamaah atau setelah salat berjamaah diadakan biasanya ada diajarkan ceramah singkat ya, sehingga orang yang pergi masjid pastilah akan mendapatkan ilmu ya. Seperti itu yang menambah wawasan tentang agama Islam ya, atau ada kajian setelah sholat maghrib ya sampai isya misalnya. Nah, itu sehingga orang yang pergi ke masjid itu tidak sia-sia, dia akan mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir di antara hikmah dari sholat berjamaah yaitu dengan sholat berjamaah maka suasana masjid akan dimakmurkan oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah merupakan rumah-rumah Allah ya, di antara rumah-rumah Allah ya. Masjid-masjid yang ada di kita ini ya, itu semua rumah-rumah Allah. Maka dengan sholat berjamaah maka suasana masjid akan dimakmurkan oleh ibadah ya. Selain sholat, kita di situ juga bisa mengaji ya, bisa berdoa ya, sehingga bangunan masjid tidak sia-sia ya dibangun ya. Maka diantaranya itu yang kelima ini ya, makmur ya, suasana masjid akan dimakmurkan oleh ibadah-ibadah yang lain selain kita mengerjakan sholat berjamaah ya. Bersilaturahim bisa di masjid ya. Mungkin ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang dari hikmah dari kita mengerjakan sholat berjamaah ya. Maka kalian bisa mengambil pelajaran dari kalian mengerjakan sholat berjamaah di masjid ya. Buat apa sih sholat di masjid? Padahal ya kita mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah ada hikmahnya ya, ada manfaatnya. Tadi yang sudah Bapak sampaikan dari poin 1 sampai poin nomor 5, yaitu di antara manfaat ya ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah di masjid ya. Jadi jangan
Jangan malas. Nah, dan juga kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya di tentang adab sholat berjamaah ya. Ketika kita berangkat ke masjid, maka langkah kaki kita dihitung sebagai pahala. Nah, apalagi kita mengerjakan sholat secara berjamaah, maka kita akan lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini semoga ya kalian paham apa yang bisa Bapak sampaikan. Dan Bapak minta ya didengarkan, disimak baik-baik dan dipahami ya apa yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya apabila ada salah ucapan atau salah kata. Dan untuk pertemuan ini ya tidak ada tugas, insyaallah ya kalian cukup mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.